Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu semua, peserta rilis tanggal 2 November 2020 khusus untuk BPS Provinsi Jawa Timur, setelah kita mendengarkan bersama, menyaksikan bersama rilis secara nasional. Jadi pada rilis pada hari ini ada 4 seperti rutinitas biasa, yaitu terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, nilai tukar petani (NTP), nilai tukar nelayan atau NTN, dan perkembangan pariwisata. Jadi memang pada awal triwulan Oktober ini atau triwulan 4 tahun 2020 ini, di mana kondisi perekonomian Indonesia memang masih belum begitu bagus, ya. Ini juga bisa juga dilihat dari indikasi dari nilai inflasi selama 3 bulan berturut-turut bernilai minus, ya, atau mengalami deflasi. Bagaimana dengan Jawa Timur? Tentunya kondisinya juga tidak jauh berbeda. Jadi tekanan terhadap daya beli memang masih cukup kuat, ya, sehingga pada bulan Oktober secara umum memang kinerja daripada indeks harga konsumen masih negatif atau mengalami deflasi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan fluktuasi harga konsumen secara gabungan dari 8 kota IHK di Jawa Timur, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, ini tercatat pada bulan Oktober 2020 ini mengalami deflasi sebesar 0,02%. Adapun berdasarkan inflasi tahun kalender, ini tercatat 0,72, serta inflasi tahun ke tahun year-on-year-nya 1,39%. Jadi berdasarkan hasil pengamatan di masing-masing kabupaten kota IHK yang ada di Jawa Timur pada bulan Oktober 2020 tercatat 4 kota mengalami deflasi dan 4 kota mengalami inflasi. Kalau kita lihat inflasi tertinggi ini tercatat di kota Probolinggo sebesar 0,15%, terendah ada di Kabupaten Jember sebesar 0,01%. Adapun deflasi yang terdalam terjadi di Kabupaten Sumeneb sebesar 0,07%, Kota Malang deflasinya 0,06%, Kota Kediri 0,05%, sedangkan Surabaya deflasinya 0,02%. Kemudian inflasi tahun kalender tertinggi untuk bulan Oktober 2020 adalah Kabupaten Jember sebesar 1,27% dan terendah ada di Kota Surabaya sebesar 0,62%. Adapun untuk inflasi tahun ke tahun, ini tercatat inflasi tertinggi ada di Kabupaten Jember, ya, 1,85%. Ya, kemudian yang terendah ada di Malang 1,22%. Kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini, bahwa pada bulan Oktober 2020 ini mempunyai inflasi mantumannya, ya, sebesar 0,02% atau minus, ya, atau deflasinya sebesar 0,02%. Jadi kalau kita lihat nilai deflasi ini tercatat sama, ya, dengan tahun sebelumnya, ya, bersama deflasinya, di mana pada tahun 2018 ini mengalami deflasi, ya, sebesar minus 0,02 di 2019, ya. Dan tetapi di 2018 ini terjadi deflasi 0,19. Kemudian kalau kita lihat tahun kalender untuk bulan
Oktober 2020 terjadi inflasi sebesar 0,72%, yang juga merupakan inflasi tahun kalender terendah dalam 3 tahun terakhir, di mana tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat 1,97% dan 1,35%. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat tinjauan terhadap andil inflasi dan tingkat inflasi ini, kalau kita melihat menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponen energi dan bahan makanan, yang pertama kita lihat dari sisi andil inflasi untuk kelompok pengeluaran, di mana andil inflasi kelompok pengeluaran pada bulan Oktober 2020 ini terbesar pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, andil inflasinya sebesar 0,04%, kemudian disusul oleh kelompok kesehatan sebesar 0,02%, dan kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi olahraga dan budaya ini masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ini andil inflasinya sebesar 0,04%, yang tercatat sebagai kelompok pengeluaran dengan andil deflasi terbesar. Berikutnya kita lihat kelompok transportasi ya, dengan andil deflasi sebesar 0,03, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Beberapa kelompok pengeluaran ya, tercatat memiliki andil inflasi ataupun deflasi yang sangat kecil ya. Jadi angka 0,00 ini bukan berarti tidak ada, akan tetapi kalau kita geser ke di atas 2 digit, ini 2 digit di belakang koma, ini tentunya ada angka ya. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini memiliki andil deflasi yang sangat kecil, kemudian pendidikan juga mempunyai andil inflasi yang sangat kecil. Kemudian untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, ini tidak mengalami perubahan. Pada kelompok tersebut tercatat besaran indeks harga konsumen ini stabil bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sehingga tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Meskipun sebetulnya pada beberapa subkelompok maupun komoditas penyusunan terjadi atau mengalami inflasi maupun deflasi, namun tidak dapat mengangkat indeks kelompoknya. Kemudian kalau kita lihat inflasi mantuman pada bulan Oktober 2020, menurut kelompok pengeluaran tertinggi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,52%, diikuti oleh kelompok kesehatan sebesar 0,5%, kemudian kelompok penyediaan makan dan minum restoran sebesar 0,45%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,1%, dan kelompok pendidikan dengan nilai inflasi mantumannya sebesar 0,04%. Deflasi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 0,21%, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,18%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,17%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Adapun kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini tidak mengalami perubahan dan merupakan satu-satunya kelompok dengan indeks harga konsumen yang boleh dikata stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sehingga tidak mengalami inflasi maupun deflasi.
Tingkat inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran pada Oktober 2020 terbesar pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,77%, jauh meninggalkan kelompok lainnya, di mana hal ini disebabkan karena kenaikan harga emas dunia sejak akhir tahun lalu, meskipun dalam 2 bulan terakhir mulai turun. Kelompok yang juga memiliki inflasi tahun kalender cukup besar pada periode tersebut meliputi kelompok kesehatan ya sebesar 1,91%, kemudian kelompok penyediaan makan dan minum restoran sebesar 1,7%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,08%. Sedangkan kelompok dengan inflasi tahun kalender di bawah 1% meliputi kelompok pakaian dan alas kaki ya 0,74%, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,85%, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,06%, kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 0,09%, kelompok pendidikan 0,63%. Sedangkan deflasi tahun kalender tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,5%, kelompok transportasi sebesar 1,2%. Jadi kalau kita urutkan 3 besar untuk tingkat inflasi tahun ke tahun menurut kelompok pengeluaran, ya berturut-turut ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kemudian diikuti kelompok kesehatan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman yang 2,07%, sedangkan yang paling rendah inflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Adapun deflasi tahun ke tahun terjadi pada kelompok transportasi sebesar 0,3%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Tinjauan pada kelompok energi ya pada bulan Oktober 2020 secara mantuman menunjukkan deflasi sebesar 0,1% dengan andil deflasi 0,01%. Sedangkan menurut tahun kalender menunjukkan deflasi sebesar 1,3%, sedangkan menurut year on year-nya ini menunjukkan deflasi sebesar 1,3%. Berikutnya kelompok bahan makanan pada Oktober 2020 secara mantuman menunjukkan deflasi sebesar 0,05% dengan andil deflasi sebesar 0,29%, sedangkan menurut tahun kalender menunjukkan deflasi sebesar 1,14%, sedangkan year on year-nya menunjukkan inflasi sebesar 0,69%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat komoditas utama ya penyumbang deflasi ya meliputi ya, angkutan udara, kemudian ada mangga, ada emas perhiasan, apel, semangka, tarif listrik, alpukat, daging sapi, daging ayam ras ya, dan wortel. Kalau kita lihat 3 besar ini, kita perhatikan bahwa angkutan udara ini memiliki persentase penurunan ya sebesar minus 3,56% dengan andil deflasinya 0,04%. Mangga yang saat ini kita tahu bersama sedang musim panen, ini memiliki persentase penurunan harga sebesar 35,12% dengan andil deflasi 0,03%, emas perhiasan yang memiliki persentase penurunan harga sebesar 2,1% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Ya, untuk lebih lengkapnya terkait komoditas penyumbang deflasi bisa dilihat. Sedangkan untuk komoditas utama penghambat deflasi atau yang memberikan sumbangan inflasi yaitu bawang merah, cabai merah, jus buah, siap saji, vitamin, kue kering berminyak, minyak goreng, ayam bakar, mainan anak-anak, cabai rawit, dan jeruk ya.
Kalau kita lihat tiga besar utamanya, misalnya bawang merah yang persentase kenaikan harganya 11,09%, tapi andilnya 0,03%. Kemudian cabai rawit ya kenaikannya 24,45%, andilnya 0,02%. Jus buah siap saji ini kenaikannya 2,37, andilnya 0,02%. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di slide tersebut. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait perbandingan tingkat inflasi antar ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi secara mantuman menunjukkan bahwa pada bulan Oktober ini hampir semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami inflasi, ya, kecuali kota Surabaya. Inflasi tercatat berturut-turut dari yang tertinggi, misalnya Semarang, ya, sebesar 0,2%, Yogyakarta dan Bandung masing-masing sebesar 0,08%, Serang sebesar 0,03%, Jakarta sebesar 0,01%. Sedangkan Surabaya tadi di awal bahwa tercatat deflasi sebesar 0,02%. Adapun secara tahun kalender, inflasi tertinggi tercatat di Serang 1,49%, kemudian diikuti oleh Bandung 1,1%, Jakarta 1,05%, Semarang 0,86%, Yogyakarta 0,78%, dan terendah ada di kota Surabaya sebesar 0,62%. Sedangkan apabila dilihat dari tingkat inflasi year on year-nya, maka inflasi tertinggi terjadi di Semarang ya sebesar 2,03%, diikuti Bandung sebesar 1,64%, Jakarta 1,58%, Semarang 1,56%, Jogja 1,51%, yang Surabaya adalah terendah sebesar 1,34%. Kemudian selanjutnya kita sampaikan materi yang berikutnya adalah nilai tukar petani kondisi bulan Oktober 2020. Jadi pada bulan Oktober 2020 ini kondisi daya beli petani di Jawa Timur ini kembali mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai tukar petani pada bulan Oktober 2020 yang naik 0,13% dari 100,36 menjadi 100,5, dan NTP Oktober 2020 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan NTP Oktober 2018 yang tercatat 99,6, namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan NTP Oktober 2019 ya yang sebesar 103,16. Jika dilihat menurut subsektor bahwa pada bulan Oktober 2020 NTP subsektor hortikultura dan perikanan ini mengalami kenaikan, sedangkan untuk NTP subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan mengalami penurunan. NTP subsektor hortikultura mengalami kenaikan tertinggi ya sebesar 3,94%, sementara untuk subsektor perikanan ini mengalami kenaikan 0,91%. Sedangkan untuk subsektor yang mengalami penurunan yang paling besar di peternakan ya turun 0,92%, perkebunan rakyat 0,34%, kemudian tanaman pangan turun sedikit 0,04%. Penurunan NTP subsektor peternakan ini lebih disebabkan oleh kembali normalnya harga komoditas peternakan seperti telur ayam ras pedaging, karena sistem pemasaran komoditas peternakan ini yaitu sistem transportasi dan angkutan yang berangsur-angsur normal secara tidak langsung mengakibatkan semakin membaiknya pasokan
komoditas peternakan. Sedangkan pada subsektor tanaman pangan, penurunan NTP disebabkan karena turunnya harga jagung akibat panen di banyak daerah, terutama di Jawa Timur ini, walaupun harga gabah ini mengalami kenaikan. Kemudian di slide berikutnya, jika kita bandingkan dengan bulan Oktober 2019, perkembangan NTP di slide berikutnya bahwa ada Oke, lanjut. Jadi ini ada 10 komoditas utama yang menyebabkan adanya kenaikan harga, kenaikan indeks harga yang diterima petani. Yang pertama adalah gabah, ini mengalami kenaikan harga sebesar 0,24% dan memberikan andil 0,17%, kemudian diikuti oleh bawang merah, kemudian kentang, apel, jeruk, cabai merah, cabai rawit, buncis, kol, kubis, dan udang payo. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang mengalami atau yang menghambat kenaikan harga, terjadi penurunan yang diterima oleh petani, yaitu jagung, mengalami penurunan harga sebesar 0,29% kalau kita bulatkan, dan memberikan andil minus 0,05%, diikuti oleh beberapa komoditi seperti telur ayam ras, kemudian ayam ras pedaging, tembakau, ketela rambat, ketela pohon, sapi potong, kacang tanah, kopi, kacang hijau. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan. Ini bisa secara rinci, monggo dilihat di slide tersebut. Kemudian di slide berikutnya, komoditas utama ini yang mendorong adanya kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Oktober 2020 yang mempunyai peran terbesar adalah bawang merah. Ini mengalami kenaikan sebesar 9,51% dengan andil sebesar 0,06%, diikuti oleh cabai merah, bawang putih, bibit sapi, bakalan sapi, minyak goreng, bibit bawang merah, dan jeruk. Sedangkan untuk komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada bulan Oktober 2020 yang mempunyai andil paling besar adalah semangka, terjadi penurunan harga sebesar 2,98% dengan andil 0,01%, diikuti oleh telur ayam ras, terung, tomat sayur, beras, bayam, cabai rawit, lele, gula pasir, dan daging ayam ras. Jadi secara rinci monggo bisa dilihat di slide berikutnya. Kemudian di slide selanjutnya, dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani pada Oktober 2020, hanya Provinsi Banten yang mengalami penurunan ETP, yaitu dari 101,97 menjadi 100,82. Kenaikan NTP terbesar ada di Jawa Barat, naik 0,96%, kemudian diikuti oleh DIY, naik 0,37%, Jawa Tengah naik 0,26%, sedangkan Jawa Timur ini mengalami kenaikan 0,13%. Jadi pada bulan Oktober 2020,
NTP Provinsi Jawa Tengah ini sebesar 102,08 merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, sedangkan NTP Provinsi Jawa Timur ini sebesar 100,5 merupakan yang terendah. Kemudian di slide berikutnya, bahwa pada Oktober 2020 ini nilai tukar usaha, sekali lagi nilai tukar usaha rumah tangga pertanian Provinsi Jawa Timur ini naik sebesar 0,12% dari 99,88 menjadi 100. Dari 5 subsektor, subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan ini mengalami kenaikan nilai tukar usaha pertanian ya secara berturut-turut. Untuk tanaman pangan 0,01, kemudian horti 3,92, perikanan 0,93. Kemudian di sisi lain subsektor peternakan ini mengalami penurunan. NTUP paling besar turun 1,12% ini, sedangkan untuk tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 0,24%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Sekarang kita menginjak ke nilai tukar nelayan pada bulan yang sama, di mana kondisi daya beli nelayan di Jawa Timur ini selama triwulan ketiga Juli-Oktober 2020 ini menunjukkan kondisi yang terus membaik. Nilai tukar nelayan Jawa Timur naik pada bulan Oktober sebesar 0,33% ya, dari 95,41 September 2020 menjadi 95,72 di bulan Oktober 2020. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan ini naik ya, lebih tinggi sebesar 0,4% bila dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan nelayan yang mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Bila bandingkan NTN Desember 2019 atau tahun kalender, NTN bulan Oktober ini turun sebesar 2,33%. Jika bandingkan dengan Oktober 2019, year on year-nya, NTN Oktober 2020 ini turun sebesar 4%. Kemudian NTN Oktober 2020 ini merupakan yang terendah bila kita bandingkan dengan NTN pada bulan yang sama selama 3 tahun terakhir ya, di mana NTN Oktober 2018 sebesar 99,87, kemudian NTN Oktober 2019 sebesar 99,71. Secara umum, jadi sampai dengan bulan Oktober bisa dikatakan bahwa NTN atau nilai tukar nelayan tahun ini relatif paling rendah bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Kenaikan kembali NTN pada bulan Oktober menunjukkan bahwa kondisi daya beli nelayan ini terus mengalami peningkatan dan relatif membaik sejak pandemi yang dimulai pada Maret 2020. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait dengan 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Oktober 2020. Yang pertama adalah seperti rajungan, ini kenaikan harganya 3,25%, memberikan andil SAR-nya 0,22%, kemudian diikuti oleh ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kakap, udang laut, ikan kuniran, udang umum, ikan belanak, kerang, dan lobster. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, ya posisi pertama yaitu ikan kembung, ini turun 2,05%,
dan memberikan andil minus 0,12%. Yang selanjutnya diikuti oleh ikan layang, ikan cakalang, ikan selar, ikan layur, ikan tenggiri, ikan teri, ikan nila, ikan lemuru, dan ikan tambakan. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga secara rinci bisa di slide di paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya, yaitu 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada Oktober 2020 adalah bawang merah, ini mengalami kenaikan harga 9,5%, andilnya 0,03%, diikuti oleh cabai merah, kacang panjang, upah angkut ke TPI, ketimun, ikan layang, bawang putih, minyak goreng, jeruk, dan jahe. Sedangkan 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada Oktober 2020, yang pertama adalah perahu tanpa motor, ini yang mengalami penurunan sebesar 0,15%, andilnya minus 0,01%, diikuti selanjutnya adalah semangka, telur ayam ras, beras, terung, bayam, anggur, tomat sayur, cabai rawit, dan daging ayam ras. Ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di slide paparan. Kemudian kalau kita lihat dengan 6 provinsi yang melakukan penghitungan NTN pada Oktober 2020, semuanya mengalami kenaikan NTN. Jawa Barat misalnya mengalami kenaikan tertinggi, naik sebesar 0,91%, kemudian DKI kenaikannya terendah, ya, sebesar 0,09%. DKI ini merupakan provinsi dengan NTN terendah 93,67, sedangkan untuk NTN tertinggi ada di Yogyakarta, ya, dengan nilai NTN sebesar 109,62. Kemudian berikutnya atau di materi terakhir yaitu terkait dengan perkembangan pariwisata yang ada di Jawa Timur, ya, di mana sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang terdampak dan terimbas oleh pandemi COVID, ya, dampak dari pembelakuan juga terkait dengan larangan sementara orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dimulai 2 April ini juga lagi-lagi mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan khususnya ke Jawa Timur. Ya, dalam 6 bulan terakhir ini, mulai April sampai dengan September, ya, jumlah kunjungan Wisman ini yang masuk ke Jawa Timur ini terlihat begitu drastis penurunannya bila kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Secara grafis bisa dilihat perkembangan jumlah Wisman tahun 2020 pada bulan Januari masih normal, masih sekitar 17.000, kemudian turun di bulan berikutnya dan mencapai titik terendah pada bulan Mei yang hanya 12 kunjungan. Dan sampai dengan bulan September, kondisinya masih belum berubah. Selama September 2020 ini, kunjungan Wismanya 20 kunjungan, ya, atau turun 16,67% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 24 kunjungan, bahkan bila dibanding dengan September 2019 yang mencapai 20.462 kunjungan Wisman September 2020 ini penurunan yang sangat tajam sebesar 99,9%. Secara tren masih belum ada tanda-tanda terlihat adanya peningkatan kunjungan Wisman ke Jawa Timur. Kemudian yang slide berikutnya dari 20 kunjungan Wisman yang masuk ke Jawa Timur pada September 2020 ini, sebagian besar berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, ya, sebesar banyak
3 kunjungan, Singapura 4 kunjungan, kemudian sisanya dari beberapa negara lain, termasuk diantaranya warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia sebanyak 4 kunjungan. Di slide berikutnya, bila kita cermatin ya kondisinya di 2016 sampai dengan 2020, ya pada bulan Januari sampai dengan September 2020. Ini jumlah wisman yang masuk ke Jawa Timur sebanyak 34.771 kunjungan. Merupakan angka yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Jadi pada periode yang sama tahun 2016 wisman yang masuk ke Jawa Timur ya, ini sudah 155.210 kunjungan, 2017 170.159 kunjungan, kemudian 2018 237.990 kunjungan, kemudian 2019 sebanyak 181.678 kunjungan. Jadi ke depan ini pada kondisi yang sudah normal tentunya ya perlu ya kita berupaya usaha-usaha untuk bisa memulihkan kondisi pariwisata yang ada Jawa Timur sehingga menarik kembali wisman untuk mengunjungi objek wisata maupun menginap di hotel ataupun jasa akomodasi di Jawa Timur. Mudah-mudahan pandemi ini sudah bisa berlalu dan kembali ke seperti sedia kala. Kemudian tingkat di berikutnya adalah tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang ya. Cara ini hotel bintang pada September 2020 ya sebesar 32,56% atau mengalami penurunan sebesar minus 1,61 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar 34,17%. Secara year on year, TPK atau tingkat penghunian kamar hotel bintang pada September 2020 bila dibandingkan dengan bulan yang sama 2019 ini ya yang sebesar 54,18%, ini menurun ya sebesar minus 21,62 poin. Harapannya memang ke depan tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang segera bisa berangsur meningkat kembali dan kondisi sekarang memang masih ada upaya-upaya juga usaha perhotelan baik hotel bintang maupun non bintang di Jawa Timur yang belum beroperasi ya selama pandemi ya kalaupun beroperasi pun juga masih relatif sedikit ya tamu yang menginap pun juga berkurang bila kita bandingkan dengan kondisi normal. Di slide berikutnya pada bulan September 2020 ini rata-rata lama menginap ya tamu asing di hotel bintang ini sebesar 4,16 hari. Jadi rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel bintang sebesar 1,63 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu total atau gabungan dari hotel bintang ini 1,64 hari, artinya lama tamu asing menginap di hotel bintang berkisar antara 4 sampai dengan 5 hari. Sedangkan lama tamu Indonesia dan tamu ini secara total yang menginap di hotel bintang ini berkisar 1 sampai 2 hari. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada rilis hari ini. Ya terima kasih atas perhatiannya dan menyimak menghadiri langsung rilis walaupun masih secara virtual dan mudah-mudahan ya kondisi pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa rilis tatap muka dan sekali lagi untuk rilis pada hari ini saya cukupkan sekian ya mungkin untuk pertanyaan mungkin pakai jalur
seperti biasa, yang mudah-mudahan komunikasi bisa terjalin ya. Kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.